Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membahas materi mengenai skala maturity framework Rubik. Kami di sini terdiri dari atas 3 anggota. Yang pertama saya sendiri bernama Muhammad Naim. Dan saya sendiri Fitri Madia Slim. Dan saya Sabri Nur Ariandi. Di sini akan membahas materi tersebut. Di era globalisasi saat ini, perusahaan harus mampu mengatasi masalah dan perubahan dengan cepat dan tepat sasaran. Selain pengelolaan informasi, menjaga dan meningkatkan mutu informasi perusahaan menjadi kunci utama. Menurut studi dari Gartner, perusahaan yang fokus pada kualitas informasi memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi. Informasi yang berkualitas mendukung manajemen perusahaan dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Kebutuhan pelanggan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik harus meningkat, tidak hanya melalui produk atau jasa, tetapi juga melalui proses yang berkaitan dengan pelanggan. Proses pemesanan, pengiriman barang, hingga pelayanan keuangan menjadi lebih terkendali dengan pertukaran informasi secara real time. Statistik menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan interaksi pelanggan mengalami peningkatan loyalitas pelanggan hingga 30%. Salah satu metode pengelolaan TI yang banyak digunakan adalah IT governance melalui COVID-5. COVID-5 yang dipublikasikan oleh ISACA merupakan kerangka kerja TI yang mengintegrasikan kebutuhan bisnis dengan kontrol teknis. Untuk mengatur tingkat pengembangan manajemen proses dibutuhkan metode maturity model. Model ini menilai seberapa baik perilaku, praktik, dan proses organisasi dalam menghasilkan nilai yang diinginkan secara andal dan berkelanjutan. Selanjutnya, apa itu maturity model? Maturity model adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses dan praktik dalam suatu organisasi telah berkembang. Model ini membantu perusahaan memahami posisi saat ini dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi dalam pengelolaan TI mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fitri Madia Slim. Pada komponen utama dari maturity model, metode maturity model terdiri dari beberapa komponen kunci yang membantu dalam penilaian dan peningkatan proses teknologi informasi. Maturity levels tingkat kematangan. Maturity model biasanya terdiri dari 5 tingkat kematangan yang menggambarkan perkembangan proses dari awal hingga tingkat optimal inisial awal. Proses masih ada hodge, tidak terdokumentasi, dan sering kali bergantung pada individu. Repeatable, dapat diulang. Proses sudah terdokumentasi dan dapat diulang meskipun masih ada variasi dalam pelaksananya. Definite, terdefinisi, artinya proses yang telah didefinisikan secara standar dan diintegrasikan ke dalam praktik bisnis. Manage, terkelola, proses dikelola secara kuantitatif dengan metrik yang telah disepakati. Optimizing, optimal, proses terus-menerus ditingkatkan melalui inovasi dan pengoptimalan. Dan key proses area proses utama. Setiap tingkat kematangan memiliki area proses utama yang perlu dikelola untuk mencapai tingkat tersebut. Area ini mencakup kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun goals, tujuan dari setiap area proses utama adalah kondisi yang harus dicapai agar proses dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Manfaat menggunakan maturity model. Pada manfaat maturity model, mengimplementasikan maturity model dalam IT governance menawarkan berbagai manfaat. Antara lain, yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Dengan memahami dan mengembangkan proses secara bertahap, perusahaan dapat mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan risiko yang lebih baik. Maturity model membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait teknologi informasi secara proaktif. Kepatuhan terhadap standar dan regulasi, memastikan bahwa proses teknologi informasi sesuai standar industri dan regulasi yang berlaku. Nah, Sabri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Sabri. Implementasi maturity model. Ini. Implementasi maturity model dengan COVID-5. COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang sangat cocok untuk mengimplementasikan maturity model dalam IT governance. Penilaian awal. Lakukan penilaian awal untuk menentukan tingkat kematangan saat ini. Identifikasi area proses utama yang perlu ditingkatkan berdasarkan standar COVID-5. Perencanaan strategis, susun rencana implementasi yang mencakup tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, dan timeline yang realistis. Pastikan semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses perancangan. Pelatihan dan sertifikasi. Tingkatkan kompetensi tim TI melalui pelatihan dan sertifikasi COVID-5. ITGID menawarkan pelatihan dan sertifikasi COVID-5 yang dapat membantu tim memahami dan menerapkan prinsip-prinsip COVID-5 secara efektif. Implementasi dan pengelolaan. Terapkan proses yang telah didefinisikan dan dikelola dengan baik sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Gunakan matrik dan analisis untuk memantau kinerja dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkala dan untuk menilai kemajuan dan menentukan area yang masih perlu ditingkatkan. Gunakan hasil evaluasi untuk merencanakan peningkatan berikutnya. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai maturity model pada framework COVID. Kesimpulannya, penerapan teknologi informasi yang efektif melalui kerangka kerja seperti COVID-5 sangat penting bagi keberhasilan perusahaan di era digital ini. Dengan mengelola informasi secara tepat dan meningkatkan kualitas layanan, perusahaan tidak hanya dapat mempertahankan pelanggan tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.